Hari ini judul di kontennya syarat-syarat wajib puasa. Judul di kontennya ya. Syarat wajib puasa nanti seperti itu. Biar ya. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى روح عبدك الفقير شيخنا الكريم لمن صنع هذا الكتاب، شيخ لله تعالى له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Kita akan lanjutkan tema kita masih puasa ya, dan seterusnya insyaallah puasa. Hari ini kita akan bahas tentang syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Siapa saja yang terkena atau terbebani dengan puasa wajib alias puasa Ramadan itu ada syarat-syaratnya. Tidak semua orang. Maka orang yang tidak punya iman, mereka tidak wajib puasa. Orang kafir pun demikian. Orang non muslim sama saja. Enak dong mereka nggak wajib puasa. Kok enak? Masuk neraka tanpa hisab. Orang non muslim, orang kafir masuk neraka tanpa hisab. Tanpa dicek, diperiksa dulu. Dia itu kan Bill Gates. Sodakonya banyak loh. Cristiano Ronaldo dia sering nyantunin anak-anak di Palestina tapi kalau nggak punya iman masuk neraka tanpa hisab, tanpa dihitung kebaikannya, karena kebaikannya sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Orang non muslim alias orang kafir ketika mereka berbuat baik cash dibalas oleh Allah di dunia. Itulah salah satu gambaran sama tapi nggak sama. Kalau orang muslim dia berbuat baik, kebaikannya langsung dibalas di dunia, ya. Tapi dia tidak melaksanakan kewajiban Allah, maka dia namanya istidraj. Maka hidupnya nyaman, hidupnya enak. Kadang-kadang berbuat baik tujuannya untuk income saja. Apa income? Timbal balik. Katanya kalau saya ngasih 10.000 biar untung perusahaan saya. Akhirnya beneran untung. Padahal dia nggak sholat. Maka dia pun sama. Nanti masuk neraka, bedanya masih dihisab. Samanya apa? Samanya mereka mendapatkan siksa yang amat pedih. Tapi kalau non muslim alias orang kafir, mereka masuk neraka tanpa hisab, tanpa dihitung lagi. Dikumpulin mereka jadi satu, langsung dilemparin. Nauzubillah. Ya. Wa syaraitu wujubis syiyam, syarat-syarat wajibnya puasa. Salasatu asya, ada 3 perkara. Wa fi ba'din nuskhi arba'atu asya, dan di dalam riwayat lain atau di dalam salinan kitab yang lain itu ada 4 perkara. Ada ikhtilaf di sini. Ya. Sebagian ulama menjelaskan dalam kitabnya 3 perkara dan sebagian lagi 4 perkara. Ini masih ranah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Apa di antara 4 perkara itu? Pertama, al-Islam.
Yang wajib puasa itu mesti yang punya iman, alias dia muslim. Manakala dia mengikrarkan diri sebagai orang Islam, maka dia wajib puasa. Puasa Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua, al-bulugh, yang sudah baligh. Perempuan kapan balighnya? Tatkala dia sudah masuk masa halangan atau masa haid. Umumnya perempuan itu masuk masa haid berapa? Sekitar 9 tahun. Sebagian para alim ulama dalam kitab fikih kebanyakan menyatakan perempuan itu biasanya masuk masa haid sekitar 9 tahun kurang lebih. Dan itu dibenarkan oleh para dokter. Laki-laki kapan masa baliknya? Kalau merujuk kepada umur, dalam kitab-kitab fikih mazhab Imam Syafi'i sekitar 15 tahun kurang lebih. Kurang dari 15 tahun dia sudah mimpi ihtilam namanya. Mimpi basah. Maka dia sudah baligh. Apalagi zaman sekarang pengaruh psikologis. Ya. Dia sudah baligh, umurnya lebih dari 15 tahun. Tapi dia enggak berakal. Tidak mumayyiz. Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka dia belum wajib puasa. Udah balik tuh udah gede, iya. Karena akalnya masih anak. Idiot. Disuruh mencuri. Disuruh sholat. Disuruh kencing di jalan. Dia nggak ngerti mana baik, mana buruk. Maka orang-orang seperti ini tidak wajib puasa. Meskipun dia dewasa, tapi akalnya kurang. Ya. Islam baligh. Jadi anak-anak yang belum balik, mereka nggak berpuasa. Tidak diwajibkan puasa. Tapi sebagai pendidikan bagi mereka, nggak apa-apa. Mengenalkan kepada mereka puasa 1 jam, 2 jam, ya, atau setengah hari, itu bagus. Kemudian yang ketiga apa? Al-aqlu, berakal, sebagaimana yang Angdi dijelaskan tadi. Kalau sudah Islam, sudah baligh, harus berakal. Atau bahasa lainnya adalah mumayyiz. Dia bisa membedakan mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Ini dalam salah satu riwayat kitab. Ya, ada 3 perkara. Islam, baligh, berakal. Manakala seorang muslim memenuhi, ya, dalam dirinya 3 perkara ini, pertama dia Islam, punya iman, kedua dia baligh, ketiga dia berakal, maka dia sudah wajib, ya, untuk berpuasa Ramadan. Maka hari ini silakan yang pengen nggak berpuasa, edan saja di bulan Ramadan. Ada teman saya, setiap kali bulan Ramadan edan dia. Kenapa edan? Waktu siang mabuk, hilang akalnya. Gimana tuh Ya dosa itu, wajib diqadha. Ya, itu bukan edan seperti itu. Ya. Edannya benar-benar edan, hilang akal ya. Kemudian dalam riwayat kitab yang lain ditambahkan dengan qudrah. Di sini ikhtilafnya. Apa itu qudrah? Qudrah itu mampu untuk berpuasa. Ya. Wa hadha huwa sakit ala nuskhati thalathah. Dan yang 3 ini, ya, dalam riwayat salinan kitab, ya, yang lain. Adapun yang qudrah itu merupakan salah satu ikhtilafnya, ya. Jadi kalau dia tidak mampu untuk berpuasa, dia pun tidak wajib berpuasa. Maksud qudrah di sini bagi siapa? Bagi orang yang sudah tua renta. Ya.
Tapi kudroh ini dalam riwayat yang lain tidak dimasukkan sebagai wajib syaratnya puasa. Tapi bagian daripada menerima kenyataan ikhtilaf di kalangan para alim ulama, dalam kitab Fathul Qarib ini dijelaskan bahwa kudroh juga dalam salinan kitab yang lain dimasukkan sebagai syarat wajibnya puasa. Kudroh itu adalah orang yang mampu berpuasa. Jadi kalau yang tidak mampu, dia nggak wajib puasa. Siapa? Orang yang sudah tua, renta. Tapi dia masih wajib untuk membayar fidyah sebagai ganti puasanya. Apa itu fidyah? Memberikan makan kepada fakir miskin dari jumlah bilangan hari yang ia tinggalkan. Kalau 1 hari berarti 1 mud. 2 hari 2 mud. 30 hari berarti 30 mud. Nah, seperti itu. 1 mud itu berapa? Ikhtilaf juga di kalangan para alim ulama. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i, 1 mud itu kurang lebih 6 ons lebih. Kilogram makanan pokok. 6 ons. Nggak sampai 1 kilo. Kalau mau berhati-hati, ya udah saya mah punya beras banyak, 1 kilo aja. Itu lebih bagus. Berarti kalau 30 hari berarti 30 kilogram. Silakan dibagi ke fakir miskin. Hari ini yang punya ibu tua renta sakit fidyah. Ya. Ibu nggak bisa nyari uang, maka anak yang nyari uang, anak yang gantikan. Bayar fidyah untuk orang tua kalian. Bayar fidyah untuk orang-orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Jadi bukan hanya untuk orang yang tua saja fidyah itu. Untuk orang sakit tapi tidak punya harapan sembuh menurut dokter. Hasan nih, sakitnya menangun terus-terusan misal. Gak punya harapan sembuh. Kemudian bulan puasa dia masih hidup. Bulan puasa lagi masih hidup. Padahal dia udah gak bisa ngapa-ngapain udah. Maka dia cukup membayar fidyah sebagaimana fidyahnya tadi yang telah dijelaskan. Ya. Jadi itu syarat wajib puasa. Pertama Islam. Kedua baligh. Ketiga berakal. Ini yang masyhur. Dalam salinan kitab yang lain ditambahin qudrah, mampu berpuasa. Bagi mereka yang tidak mampu, tidak wajib berpuasa. Dalam hal ini penjelasannya sesuai dengan tatanan syariat. Jangan sampai ada alasan, saya nggak mampu puasa. Kenapa? Ya pengen mangan baik. Nah, ini bukan seperti itu. Ya, jadi yang nggak mampu tadi sesuai yang dijelaskan menurut tatanan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya. Bayar fidyah ke fakir miskin. Jangan, kecuali orang kaya tersebut dia masih baru masuk Islam. Mu'allaf. Supaya imannya lebih kuat, maka mu'allaf ini punya hak untuk mendapatkan zakat. Kenapa demikian? Supaya kita memberikan penjelasan bahwa Islam itu indah dan saling membantu. Maka orang-orang mu'allaf, meskipun mereka kaya, dia baru masuk Islam, belum mengenal Islam dengan betul-betul, maka dia wajib mendapatkan zakat dan termasuk punya hak untuk menerima sedekah. Ya. Untuk menunjukkan kalau Islam ini ternyata indah, Islam ini saling berbagi, ya, begitu. Ya, untuk fakir miskin. Islam KTP wajib puasa. Karena penjelasannya Islam. Islam. Ang diyakin yang Islam KTP itu masih punya iman. Sekecil apapun iman yang ada dalam hatinya, dia percaya bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Maka orang yang percaya dengan 2 kalimat ini, syahadat tauhid dan syahadat rasul, dia wajib puasa. Orang-orang yang suka maksiat, kemudian maksiat di bulan Ramadan, maka dosa akan dilipat gandakan kepada dirinya.
Kalau kita bertemu dengan bulan yang haram, bulan yang mulia, bulan yang disucikan, ya, bulan yang dilipat gandakan nilai amal ibadah kita, maka kebalikannya pun sama. Kalau kita maksiat di bulan itu, dosanya akan dilipat gandakan. Maka hari ini yang belum bertaubat, silakan taubat di bulan Ramadan, supaya taubatnya lebih afdal, lebih kuat, jadi taubatun nasuha. Ya. Ada lagi? Maksudnya bulan haram apa ya? Bulan haram itu bulan yang disucikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan haram itu ada 4. Pertama bulan apa? Bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, kemudian Rajab. Ya. Di bulan-bulan ini umat-umat muslim masyhur, pendapat para alim ulama, tidak boleh berperang. Gencatan senjata. Rajab, Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram. Adapun Ramadan itu dalilnya dikhususkan lagi karena punya keistimewaan sendiri. Ya? Paham sampai di sini? Berarti Ramadan bukan bulan haram kan? Ramadan punya dalil sendiri yang di dalamnya ada banyak kemuliaan yang tidak terdapat di bulan-bulan lain. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatil minal huda wal furqan. Ya. Di bulan Ramadan turunnya Al-Qur'an. Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan ada tarawih. Di bulan Ramadan orang yang tidak pernah bangun malam ada qiyamul lail. Di bulan Ramadan orang yang jarang megang Quran jadi tadarus Al-Quran. Ya. Maka kemuliaan bulan Ramadan bukan hanya di bulannya, tapi juga membawa orang-orang yang jauh dari masjid bisa mendekat ke masjid. Sebagaimana hadis yang dulu kita pernah dengar dalam kitab Fadhailul A'mal tentang bulan Ramadan, maka barang siapa yang beramal di bulan Ramadan, amalan sunnah, maka akan dinilai seperti amalan wajib. Barang siapa yang beramal amalan wajib, maka akan dilipat gandakan jadi 70 kali lipat amalan subhanallah. Ada lagi? Allah. Kalau puasa tuh gimana? Ya? Apa? Kalau puasa Tergantung. Ya. Kalau kita nggak tahu jalan, kita bertanya. Ya. Kalau nggak mau sesat di jalan, maka ini dalil orang menyontak. Dalil yang disalahgunakan. Nah. Ya. Kalau kita di siang terus kita kan mulainya kan jam 9. Terus kita kalau bulan Ramadan apakah ikut tarawih apa tidak? Biar bisa kan ada aturan bisa. Kalau memang kamu itu terikat dengan satu pekerjaan yang tidak bisa kamu tinggal, kamu sebagai karyawan dan kamu punya tanggung jawab dengan pekerjaan yang halal itu, kemudian kamu meninggalkan sesuatu yang sunnah, maka tanggung jawab terhadap pekerjaan kamu itu hukumnya wajib. Ya. Tapi jangan sering-sering. Atau minimal kalau dia masih bisa tarawih di tempat itu sendirian, tarawih sendirian. Enggak ada masalah. Tarawih secara infiradi, secara sendirian, itu juga sunnah Rasulullah. Tarawih secara jamaah itu sunnah khulafaur rasyidin. Dan sunnah khulafaur rasyidin adalah berarti sunnah Rasul. Kedua-duanya boleh. Silakan. Kalian ada di posisi yang mana? Bisa kan tarawih di pom? Sebagaimana kalian bermaksiat di suasana yang taat, maka ada peluang untuk taat di suasana yang penuh dengan maksiat. Ya. Ada lagi? Kalau kita lagi jauh sama masjid, terus pas banget datang waktu Jumatan, cuma ada 5 orang, itu gimana?
Jauhnya kayak gimana? Misalnya kayak di tengah padang pasir gitu, nggak ada apa-apa, nggak ada. Ya sudah sholat zuhur. Ya. Dari mana dia tahu Jumat? Dari azan Jumat berarti dia dekat dengan masjid. Iya kan? Logikanya gitu. Ya. Dari mana dia tahu Jumat? Ya kayaknya waktu Jumat berarti sholat zuhur. Ya, sholat Jumat hanya dapat berdiri kalau dia mukim atau dia safar. Gak apa-apa dia sholat Jumat kalau dia bisa Jumat. Tapi yang wajib itu bagi orang yang mukim. Kalau safar, safarnya harus 16 farsakh atau sekitar 80 km kurang lebih. Ya. Maka hukumnya haram dia bersafar di hari Jumat. Awas nih, perhatikan. Ini yang jarang sekali diketahui oleh orang. Orang menganggap safar di hari Jumat itu sunnah. Padahal safar di hari Jumat itu nggak bagus menurut syariat. Kalau dia sengaja safar di hari Jumat untuk meninggalkan sholat Jumat, haram hukumnya. Karena ada sebagian saudara kita yang menghindari Jumat. Dan kemudian dia sengaja bersafar di hari Jumat. Akhirnya dia ninggalin Jumat. Itu hukumnya haram. Tapi kalau dia mesti keluar di hari Jumat, ya itu nggak masalah, mubah. Ya. Kalau bisa jangan bersafar di hari Jumat. Karena ada kewajiban Jumat bagi yang mukim. Kalaupun dia mesti keluar di hari Jumat, usahakan dia tetap bisa melaksanakan Jumat. Entah di masjid manakah itu, ya, kalau memungkinkan. Lagi? Kalau makan ketika Isya masih belum. Hah? Makan waktu imsak nggak masalah. Imsak itu lampu kuning sebelum datang waktu fajar. Kalau sudah subuh berarti itu sudah tidak boleh makan. Ya. Patokannya jangan azan ya. Kadang-kadang juga teledor ya di masjid. Silakan patokannya jam yang akurat, yang sesuai dengan himbauan MUI, atau kalau kalian bisa melihat ru'yah, ya, suasana keadaan langit, bintang, itu nggak masalah. Tapi bagi yang percaya atau dengan MUI desanya melalui masjid itu juga nggak masalah. Ya. Insyaallah MUI desa masjid amanah. Mereka nggak mungkin kantong maghrib jam 5. Asar tuh segitu aja. Lain-lain mah jam 3. Ya. Setengah 4 bae. Itu beda ya. Ada al-adal muhakkamah, ada hukum adat yang menjadi hukum. Yang terpenting tidak bertentangan dengan syariat. Maka kita lihat kalau dakwah Islam itu belum sesuai dengan tempatnya, waktunya, berarti dia masih dalam kategori tempat ranah lingkungan dakwah bil hikmah. Ya. Tapi kalau kalian menemukan tempat yang azannya ya, kemudian amalannya sesuai dengan lafaz syariat, berarti dia sudah mengamalkan Islamnya fadilah, keutamaan. Ya. Maka di Mekah, di Masjidil Haram itu sudah fadilah. Sudah bukan lagi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bukan lagi tatanan dakwah, tapi yang diterapkan adalah keutamaan dalam beribadah. Maka kalau kalian sholat di Masjidil Haram, kemudian kalian tingkah lakunya nggak benar, ditendang kalian. Ya, kalau di sini ditendang gimana? Mungkes nanti, nggak sholat lagi orangnya. Tapi kalau di Masjidil Haram sudah tatanan fadilah. Ya, kalian buka aurat di Masjidil Haram, tembak, tendang, dan lain sebagainya. Kalian pernah lihat kan? Orang-orang minta di makamnya Rasulullah, berlama-lama minta, ya, langsung ditendang oleh satpamnya. Khawatir dia mintanya ke Nabi, bukan ke
Allah meskipun dia hanya melihat secara zahir. Itu dibenarkan. Ya. Karena tatanan fadilah. Tapi kalau tatanannya masih dakwah kayak di Sukaselamat, di berbagai tempat, maka kita mengajak Islam itu dengan hikmah. Ya. Dengan menyambung hati. Ya. Ibarat kalian kenal cewek, ya kan? Kalian nggak tahu nih cewek ini latar belakangnya seperti apa, sifatnya kayak gimana. Tiba-tiba kalian kenal tuh cewek. Apakah kalian langsung mengajak cewek itu untuk melakukan sesuatu tanpa kalian ketahui sifat cewek itu seperti apa? Nggak mungkin kan? Apa yang kalian lakukan? Kenalan dulu. Itulah dakwah. Kenalan dulu. Ta'aruf namanya. Ya. Ta'aruf dulu, kenalan. Nama saya Kabir. Nama dia siapa? Siapa namanya? Iya. Kenalan dulu. Setelah kenal, apakah langsung diajak sholat? Kenapa kalian gak berani ngajak dia sholat? Hah? Kenapa? Udah jangan cewek, ganti. Nah, berapa? Kalian ingin mengajak teman, tapi teman kalian tampilannya itu pang. Ya, kita anggap teman lah. Padahal kalian gak kenal sama dia. Gimana caranya ngajak orang yang tampilannya pang, yang gak pernah dekat dengan agama, maaf, ini pangnya misalnya yang gak pernah sholat, yang gak pernah dekat dengan agama, kalian diberikan amanah oleh yang didik supaya mengajak orang ini untuk kenal dengan agama. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian langsung datang, assalamualaikum coy, ayo sholat? Apa kayak begitu? Padahal itu baik nggak? Bagus nggak? Orang ngajak tapi apanya yang salah? Nah, paham sampai di sini? Dia itu masih dalam ranah dakwah. Maka dakwah itu bil hikmah. Gak mungkin kita ngajak orang di depan sana itu yang sedang sibuk bekerja, kemudian langsung ditarik sholat, mancing neraka bagian. Gak mungkin. Padahal yang dia sampaikan itu benar. Dalilnya apa? Qulil haqqa walau kana mur. Iya benar. Ya. Ada sebagian saudara kita yang seperti itu. Padahal dakwah enggak seperti itu. Ya, dakwah itu bertahap sebagaimana Al-Qur'an turun bertahap. Dakwah itu dengan hikmah sebagaimana Rasulullah mendakwai para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Maka kita kenalan dulu. Mangarane siapa? Farul. Kerjaannya apa? Iki nangi lagi derep. Oh, derep emang ya. Setelah kenal, apakah langsung diajak ke masjid? Enggak. Jangan diajak dulu. Ya, orang kita baru kenal, belum mengetahui perasaan dia, seluk-beluknya seperti apa, ya. Maka diajak obrol dulu. Obrolnya kayak gimana? Hasan misalnya ngobrolnya jadi tukang pom bensin, kenalan dengan orang sawah, tadi ngobrolnya apa, San? Jangan ngobrol bensin. Mang, sampean kan wong tani ya, derep, kita mah wong anu dagang bensin. Wong dagang bensin ki mangkanen kira-kira betah beli wong tani? Gak betah. Maka dakwah itu kita ajak ke obrolannya dia. Mang sampean ku derepe ning di bae, selama panen kin ki derepe enakan ta beli, oli catue akeh ta beli, sawae bagus ta beli, priwe. Itu so akrab lah. Nah, itu dah dakwah. Setelah akrab kayak gimana? Jak sholat enggak? Jangan dulu. I'tilat, sambung hati. Ya. Kalau sudah akrab, disambung hatinya dengan kita. Kita luruskan sedikit demi sedikit, Mang. Urip ning alam dunia ini enggak selamanya. Maka silahkan kerja, ya. Tapi di sela-sela kerja kita juga punya kewajiban sholat. Kita ini saudara, saling mengingatkan satu sama lain.
Kalau jauh kita saling mendoakan, kalau dekat saling mengingatkan. Meskipun bukan saudara seayah sekandung, tapi kita saudara yang diikat dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah, dan seterusnya. Kemudian baru diajak sholat. Allah alam bisawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.